Sedang di Jalan Tunggal bersama saya Ismail Muhammad Al-Fatih. Jadi guys, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang kejam. Apalagi pembunuhan itu disertai dengan mutilasi. Seperti yang telah terjadi oleh Muhammad DFV atau kita panggil DF. Karena hasrat ingin menjadi seorang dukun, si Delvi ini tega-teganya membunuh 7 orang laki-laki. Dan kisah ini sangat mengerikan. Dan bagaimana beritanya? Ini dia di Jalan Tunggal. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Delvi atau kita panggil saja di sini DF. Muhammad Delvi, seorang laki-laki yang pada waktu itu umurnya 19 tahun. Dia mempunyai 2 saudara dan bapaknya seorang dukun yang disegani di daerah Riau. Jadi karakter si DF ini adalah karakter orang yang pendiam. Kalau dibandingkan dengan orang-orang remaja yang pada umumnya itu, dia lebih sering menyendiri dan pendiam, sering murung dan ngelamun. DF ini juga mempunyai seorang bapak yang masih hidup pada waktu itu yang bernama Basri Tanjung. Jadi bapaknya yang bernama Basri Tanjung ini adalah seorang dukun yang disegani. Dia bisa mengobati orang yang sakit, atau biasanya orang-orang kalau ingin mencari pesugihan biasanya mendatangi ke rumahnya Basri Tanjung ini. Karena kehebatan perdukunan yang dilakukan oleh bapaknya, DF ini sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sehingga dalam niatnya ini, si DF ini ingin juga menjadi seorang dukun yang disegani seperti bapaknya. Dan kadang-kadang si DF ini juga itu diikutkan dalam sebuah ritual, nggak tahu, untuk mewarisi ilmu-ilmu dari bapaknya itu. Sehingga si DF ini bisa meneruskan keilmuan perdukunannya ini kepada anaknya. Karena si DF ini sering dilibatkan dalam perdukunan oleh bapaknya, akhirnya si DF ini dalam hati dia mempunyai hasrat ingin seperti bapaknya, yaitu bisa mengobati orang-orang yang sakit. Singkat cerita, ketika pada tahun 2013, yaitu pada bulan Juli, bapaknya DF ini sakit-sakitan karena ya suatu penyakit. Si DF ini ditunjuk oleh bapaknya untuk meneruskan ilmu perdukunan, harus memenuhi beberapa syarat supaya dia bisa menjadi orang yang sakti seperti bapaknya itu. Dan syarat ini juga tidak begitu mudah. Salah satu syarat yang disebutkan oleh bapaknya yaitu si DF ini harus mengumpulkan 9 kemaluan orang laki-laki. Yang 9 kemaluan orang laki-laki itu akan digunakan sebagai ritual dalam perdukunan. Jelas-jelas sesuatu syarat-syarat ritual yang sangat tidak masuk akal dan sangat berisiko. Karena si DF ini kalau mau mendapatkan 7 kemaluan laki-laki itu, pasti dia harus membunuh orang, sehingga alat kelaminnya itu diambil. Sebenarnya si DF ini merasa berat syarat-syarat yang disampaikan oleh bapaknya. Tapi walaupun berat seperti itu, akhirnya yang paling bodohnya si DF ini melakukan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Wow, ini sangat ikhtiar. Singkat cerita, waktu terus berjalan dan terus berjalan. Ternyata si DF ini mempunyai seorang pacar. Yang pacar ini dia kenal sejak dia ketika waktu sekolah, yaitu pada sekolah SMP. Dan pacarnya itu yang bernama Dita Desmalasari. Pada tahun 2013, ketepatan di bulan Februari, si DF sama si Lestari ini atau Dita akhirnya dia menikah. Dan ternyata si orang tua si Dita ini tidak merestui DF menikah dengan anaknya. Karena kejadian itu tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya si DF sama Dita ini nikah dengan cara kabur. Singkat cerita, suatu hari si DF ini akhirnya mengikuti kakaknya untuk berjualan sate di suatu daerah. DF ini berjualan sate sama kakaknya itu ya kurang lebih selama 3 tahun. Di sana dia berjualan bersama kakaknya. Ternyata dalam si pemikirannya si DF ini, dengan hasrat ingin menjadi seorang dukun itu selalu bayang-bayang dia ingin menjadi seorang dukun. Pemikiran si DF ini, hasrat ingin menjadi seorang dukun ini masih terbayang-bayang.
dan dia itu sebenarnya ragu tapi masih terbayang-bayang ingin menjadi seorang dukun sebagaimana ayahnya. Kebetulan di waktu itu di sebelah dia berjualan sate itu banyak anak kecil yang berkeliaran, wirawiri ya seperti umumnya anak kecil yang sedang bermain. Lihat anak kecil yang berkeliaran seperti itu, si DF ini semakin hasratnya itu semakin mantap, ingin mendapatkan kemaluan si bocah itu sebagai syarat untuk menjadi dukun yang sakti. Karena hasrat ingin menjadi seorang dukun tidak bisa terbendungi, suatu hari si DF ini mendekati seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Bocah itu didekati dan dirayu dan diajak oleh DF di suatu tempat yang sepi. Kemudian si DF ini mengajak si anak kecil yang berusia 5 tahun itu di suatu tempat yang sangat sepi. Dan ketika sudah sampai di tempat yang sepi, di semak-semak, terjadilah di situ DF membunuh bocah kecil yang gak berdosa itu. Setelah si DF ini membunuh si bocah yang umur 5 tahun itu, kemudian si DF ini mengeluarkan sebuah silet atau keter ya. Kemudian memotong kemaluannya bocah itu diambil. Dan kemudian jasadnya dikubur apa adanya di situ. Dan kejadian itu memang sangat menggegerkan karena ada kejadian seorang anak kecil 5 tahun yang hilang tapi tidak ditemukan. Padahal bocah itu hilang karena dibunuh oleh DF. Jadi orang tua si bocah itu mencari di mana anaknya, tapi masih belum ketemu. Tapi anehnya, ketika si DF setelah membunuh si bocah itu, tidak ada orang yang merasa curiga atas tindakan yang dilakukan oleh si DF. Dan pada akhirnya kasus itu masih belum bisa diselesaikan, yaitu masih anak kecil itu belum ditemukan dan tersangka yang membawa itu juga masih belum ditemukan pada waktu itu. Singkat cerita, jadi setelah si DF ini membunuh anak kecil yang umur 5 tahun, yang pada waktu si DF ini ikut kakaknya jualan sate, kemudian si DF ini pergi dari tempat itu dan mendatangi kakak yang satu. Jadi di sini dia kan mempunyai dua kakak yang satu yang jualan sate itu dan kakak yang kedua yang ini. Kemudian dia mendatangi kakaknya yang nomor 2. Kemudian setelah si DF ini datang ke kakaknya yang nomor 2, DF di situ bekerja sebagai tukang galon. Jadi dia bekerja sebagai pengantar air isi ulang ke rumah-rumah. Dalam kinerjanya dia bekerja di tempat galon itu, DF ini sering ngelamun. Bosnya yang mempunyai usaha galon itu sering menegur, kurang dari bosnya. Tapi apa daya, ketika ditegur DF ini tidak menghiraukan dan dia langsung pergi. Dia mendapatkan kabar kalau bapaknya ini sedang sekarat. Dan kabar ini betul-betul membuat si DF kebingungan. Karena syarat untuk mencari tumbal atau syarat-syarat perdukunan ini masih belum bisa dia penuhi secara semuanya, masih kurang. Tapi bapaknya ini sakit sekarat. Pada akhirnya si DF ini dia izin kepada bosnya untuk pulang ke desanya. Dan di situ DF juga meminjam uang kepada si bosnya. Dan akhirnya bosnya mengizinkan dan memberi uang pinjaman. Singkat cerita, setelah si DF ini menjalin sebuah pernikahan sama si Dita, si DF ini ternyata masih belum kapok, dia tetap mencari korban lagi. Dia mengajak si istrinya yang bernama Dita untuk membantu mencari korban selanjutnya. Nah, si istrinya ini dia mau mengikuti apa yang diminta si DF ini. Pada akhirnya si Dita ini menuruti apa yang diajak oleh si DF ini. Dengan cerita, si DF ini akhirnya mengajak istrinya yang bernama Dita, yaitu mengincar seorang laki-laki yang umurnya 40 tahun. Kebetulan laki-laki itu mempunyai keterbelakangan mental, atau ya ditangkap itu ya masih orang yang pikirannya itu terganggu. Dengan keadaan seperti itu, si DF ini mempunyai rencana untuk membunuh dan mengambil kemaluan orang tersebut. Dengan cerita akhirnya si DF sama si Dita ini, istrinya, dia bekerja sama untuk membunuh orang laki-laki yang umur 40 tahun itu, dan kemudian kemaluannya itu diambil oleh DF. Menurut berita yang saya baca ya guys, ternyata kemaluan korban yang diambil oleh DF ini ternyata di samping itu oleh DF sama Dita ini dibuat permainan seksual. Jadi ketika si DF sama Dita ini mau berhubungan seks, dia menggunakan kemaluan itu sebagai pemuas. Pada bulan Agustus tahun 2013, si
DF sama si Dita ini masih terus mencari korban dan dia menemukan seorang bocah kecil yang berumur 9 tahun yang bernama Ihsan. Jadi Ihsan ini seorang anak kecil yang berumur 9 tahun kemudian didekati oleh DF sama si Dita ini. Si bocah ini dibujuk oleh tersangka ini, diajak suatu tempat untuk memancing. Dibujuk, wah di sini ada banyak ikan, ayo ikut saya, ikannya banyak. Nah, pada akhirnya si bocah ini yang bernama Ihsan ini mengikuti apa yang dikatakan oleh si DF itu. Tadi sebelumnya ketika si DF ini mengajak si korban yang bernama Ihsan ini, ketika diajak di suatu tempat yang mana tempatnya sudah sepi, kemudian si DF sama Dita ini membunuh bocah tersebut dengan sadis dan kemudian kemaluannya diambil lagi. Dan setelah kemaluan si korban itu diambil, kemudian si DF sama Dita ini mengubur seadanya si Ihsan itu tersebut. Ya sama di bulan Agustus, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 2013, si DF ini sama istrinya masih mencari korban. Dia menemukan korban laki-laki yang berumur 10 tahun yang bernama Randy. Di sebelumnya si DF sama istrinya ini membujuk si Randy itu diajak jalan-jalan di suatu tempat. Korban itu diajak oleh DF dan istrinya dan ke lokasi yang sangat sepi, yaitu di sebuah kuburan. Kemudian si Randy ini dibunuh lagi dan di situ alat kelaminnya diambil dan si Randy itu dikubur apa adanya. Anehnya lagi, pada tahun tersebut si DF dan Dita ini laki-laki lolos. Dia masih lolos dan masih belum ketahuan karena perbuatannya itu. Singkat cerita, dalam perjalanan dia membunuh beberapa anak laki-laki yang begitu lebih dari satu orang. Si DF ini mendapatkan kabar bahwa bapaknya meninggal. Dan kabar ini benar-benar membuat si Randy ini merasa sedih karena syarat-syarat yang dia lakukan, mencari syarat-syarat yang dia lakukan itu masih belum terpenuhi semua. Karena bapaknya telah meninggal, akhirnya si DF sama istrinya ini berencana untuk pulang ke kampung. Dan di situ si DF ini hanya bisa membawa 4 kemaluan saja. Yang di situ syaratnya 9, tapi dia mendapatkan 4 kemaluan, jadi masih kurang 5 lagi. Setelah sepeninggalan ayahnya, si DF ini masih terus berjuang, dia tidak putus asa, dia tetap mencari korban lagi sampai bisa mengumpulkan 9 kemaluan laki-laki. Dan akhirnya si DF sama istrinya ini dia mencari korban lagi dan menemukan seorang korban yang bernama Akbar, umur 9 tahun. Laki-laki korban yang bernama Akbar itu diajak oleh DF dan istrinya di suatu tempat yang sepi dan kemudian dia dibunuh di situ dan diambil kemaluannya dan dikubur apa adanya. Lagi-lagi si DF dan istrinya tidak ketahuan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, akhirnya si Dita sebagai istrinya si DF ini, dia menyatakan cerai atau minta cerai kepada DF dengan alasan dia sudah tidak sanggup mengikuti jejak suaminya yang melakukan perbuatan seperti itu. Setelah itu DF sudah cerai sama istrinya yang bernama Dita itu. Si DF ini masih belum menyerah, dia tetap mencari korban berikutnya walaupun tanpa bantuan si Dita. Dengan cerita akhirnya si DF ini mencari teman untuk membantu dia dalam mencari korban selanjutnya, yaitu bernama Sofyan. Jadi Sofyan ini adalah temannya si DF. Dia diajak untuk membantu mencari korban selanjutnya dengan diiming-imingi kalau dia mau membantu akan dikasih uang 500.000. Si Sofyan itu memberitahu perbuatan itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa besar, tapi nyatanya si Sofyan ini malah mengikuti apa yang dimau oleh si DF ini. Akhirnya Sofyan ini mau dan berencana untuk mencari korban selanjutnya. Singkat cerita, akhirnya si DF dan Sofyan ini mencari korban dan dia menemukan seorang korban laki-laki yang bernama Evan. Seperti sebelumnya, si Evan ini diajak oleh DF sama temannya yang bernama Sofyan itu diajak jalan-jalan di suatu tempat. Ketika dia sudah ke lokasi yang sangat sepi, si Evan ini dibunuh oleh DF dan si Sofyan itu dengan sadis. Dan lagi-lagi kemaluannya Evan, korban itu dipotong pakai cutter, diambil dan jasadnya dikubur apa adanya. Selesai membunuh korban itu yang bernama Evan,
Si Sofyan ini meminta, mana uang yang kamu janjikan? Dengan santainya si DF ini menjawab, saya masih belum punya uang. Nah, setelah si DF dan Sofyan ini berhasil membunuh Evan sebagai korban, akhirnya si DF ini tidak bisa memberikan uang 500.000 kepada Sofyan. Dan anehnya ketika Sofyan tidak dikasih uang 500.000, dia tidak marah. Dan malah si DF ini mengajak kepada si Sofyan untuk menjual dagingnya si Evan ini dengan alasan daging sapi. Dan uangnya nanti bisa diberikan kepada si Sofyan itu. Nah, 18 Juli tahun 2014, si Sofyan dan juga si DF ini mencari korban selanjutnya di sebuah sungai. Dan di sungai itu ada anak-anak yang bermain. Dan akhirnya si DF sama si Sofyan ini mendekati seorang laki-laki atau seorang bocah yang berumur 10 tahun yang bernama Madiva. Dia dibujuk oleh si DF dan Sofyan untuk ikut jalan-jalan bersamanya. Lagi-lagi ketika si DF Madiva ini, korban yang umur 10 tahun, diajak di suatu tempat dan di lokasi yang sangat sepi, akhirnya dibunuh oleh Sofyan dan DF itu dan diambil kemaluannya. Lagi-lagi kasus ini tidak diketahui dan lolos dari jerat hukum pada waktu itu. Singkat cerita, dan ketika si DF ini sudah berhasil mengumpulkan syarat-syaratnya, akhirnya si DF ini melakukan ritual tanpa bantuan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya si DF ini melakukan ritual tanpa bantuan ayahnya. Dia melakukan sebuah ritual, yaitu mandi air dicampur dengan kelamin korban, dibuat mandi sebagai syarat untuk menjadi dukun yang sakti. Singkat cerita, walaupun dia itu tidak ketahuan sampai berapa tahun, mungkin 2 tahun ya, pada akhirnya polisi bisa menangkap si DF, Sofyan, dan Dita sebagai tersangka pembunuhan. Ketika mereka ditangkap, kemudian dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kamis siang, Pengadilan Negeri Siak Riau memvonis hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 orang korban. Sidang kasus pembunuhan berencana dan mutilasi dengan agenda pembacaan putusan dihadiri 3 terdakwa, masing-masing Muhammad Delvi, Sofyan, dan Dita Desmalasari. Ketua Majelis Hakim Sortaria Neva menjatuhkan vonis hukuman mati bagi 3 terdakwa. Di Indonesia ya guys, ketika ada seseorang yang melakukan pembunuhan berencana, itu biasanya akan dihukum paling tidak 20 tahun seumur hidup, yang paling berat hukuman mati. Dan ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Untuk kasus Dita ini ada sebagai kuasa hukum yang berselisih dengan hukuman mati itu hanyalah si DF, Delvi, dan Sofyan. Sedangkan Dita tidak. Dengan alasan karena Dita ini dipaksa oleh suaminya. Kalau tidak dipaksa dia akan dipukul. Jadi Dita ini selain dia melakukan sebuah perbuatan seperti itu, menurut yang dia ucapkan, karena dia itu dipaksa oleh suaminya di KDRT. Kalau nggak mau mengikuti apa yang dimau oleh DF, dia akan dipukul. Sehingga si Dita ini ada yang berpendapat tidak dihukum mati. Itu ada orang yang berpendapat seperti itu, kuasa hukum ya, kalau nggak salah itu namanya. Kemudian ada lagi kuasa hukum yang tidak seperti itu. Si Dita ini harus dibunuh, dihukum mati karena dia itu melakukan perbuatan seperti itu. Seharusnya kalau dia itu sudah cerai sama si DF, dia bisa melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi nyatanya dia itu tidak melaporkan. Itu sama saja dia mendukung perbuatan suaminya. Tapi intinya guys, semua yang dilakukan 3 orang ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk, perbuatan setan, perbuatan iblis. Jadi ya intinya semua tersangka itu ditangkap dan mendapatkan balasan apa yang dia perbuat. Ingat, perdukunan itu adalah syirik, perdukunan itu adalah permainan setan. Kalau kita sampai melakukan perdukunan seperti itu, maka nerakalah tempatnya.